Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ari? Iya, Ada perlu apa ini? Pak Mul, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Keperluan saya di sini yaitu ingin mewawancara Pak Mul tentang pengambilan kebijakan keputusan Pak Mul sebagai pemimpin pembelajaran di SDN Tirto 03. Apakah hari ini Pak Mul ada waktu untuk wawancara? Ada, monggo Oke. Bu Ari silakan mau tanya apa? Oke, terima kasih Pak Mul. Yang saya tanyakan tentang pengambilan keputusan ini, yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, baik di SD Tirto 3 ataupun di sekolah sebelumnya, bagaimana Pak Mul dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih Bu Ari. Kita bisa berbagi tentang pengalaman saya terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral ya. Yang pertama mungkin perlu kami sampaikan dulu tentang pemahaman kita terkait kedua masalah tersebut. Bahwa di masalah dilema etika itu, masalah-masalah ini menyangkut sesuatu yang harus diselesaikan, tapi kadang-kadang dihadapkan pada masalah itu yang sama-sama benar, kadang-kadang sama-sama salah, sehingga sangat sulit untuk diputuskan. Nah, yang berikutnya adalah masalah bujukan moral. Kalau masalah bujukan moral ini sih lebih mudah diselesaikan karena menyangkut masalah benar dan salah. Nah, di sekolah kemudian kalau ada masalah, itu saya identifikasi ini masuk masalah yang mana dan ini harus diselesaikan dengan penuh kehati-hatian, penuh bijaksana agar nanti mendapat hasil yang terbaik. Itu baru. Jadi menurut Pak Mul, antara kasus dilema etika atau bujukan moral itu dua-duanya memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya, gitu Ya. Pak. Selanjutnya Pak Mul, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi kepala sekolah itu harus punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah gitu ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah dalam menyelesaikan masalah itu, yang pertama kita berbasis pada kepedulian. Artinya kita itu sebagai kepala sekolah punya kepedulian terhadap teman-teman kita, terhadap murid-murid kita, bahwa ada memang yang bermasalah dan kita itu peduli untuk menyelesaikan masalah tersebut agar sekolah ini dapat berjalan dengan baik, dapat menjalankan programnya dengan baik. Kemudian yang kedua, itu di dalam mengambil keputusan terkait masalah itu kita harus berbasis kepada peraturan. Dengan berpegang pada peraturan itu, insya Allah kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada itu dengan benar, karena kita ada pijakan untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga ini yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah di dalam menyelesaikan masalah-masalah itu juga berbasis pada hasil akhir. Artinya penyelesaian yang kita selesaikan itu hasil akhirnya adalah mengandung sesuatu yang baik, mengandung sesuatu yang positif bagi sekolah dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan, supaya semuanya bisa menerima dari putusan-putusan yang kita ambil tersebut. Itu Bu Aris, pengalaman saya selaku kepala sekolah di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Baik Pak Mul, menurut Pak Mul sebagai seorang kepala sekolah itu harus memiliki kompetensi dalam pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu prinsip
kepedulian, yang kedua pengambilan peraturan, harus ada peraturan, dan ketiga prinsip pada hasil akhir. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Jadi gini Bu Ari, selaku kepala sekolah itu ada sesuatu yang terjadwal, ada sesuatu yang tidak terjadwal, terjadi secara tiba-tiba, dan itu merupakan insiden atau peristiwa-peristiwa yang terjadi secara mendadak. Tentu ini juga butuh penanganan yang bagus. Nah, yang lebih penting daripada itu adalah kepala sekolah itu juga harus bisa memberikan semacam penguatan, motivasi kepada teman-teman terkait masalah-masalah yang dihadapi. Banyak beberapa teman itu ketika menghadapi masalah itu kalang kabut karena teman-teman ini tidak tahu kuncinya. Nah, kunci dari menghadapi permasalahan itu adalah membesarkan hati kita. Saya mungkin pernah menceritakan tentang keadaan seseorang. Ada satu peristiwa di mana ada seorang yang bijaksana yang di lingkungan tersebut dijadikan sebagai panutan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nah, suatu ketika ada seorang pemuda yang menghadap, kemudian dia punya masalah, gitu ya. Sebelum pemuda itu mengutarakan masalahnya, itu udah tahu dulu, saya tahu kamu kesini punya masalah, ayo ikut aku. Kemudian bapak itu mengambil 2 genggam garam, satunya dimasukkan ke dalam satu gelas, kemudian anak tersebut, pemuda itu disuruh minum. Terasa getir sekali dan memuntahkan air garam tersebut. Kemudian 1 genggam lagi dibawa ke tepian danau, karena kebetulan kakek tersebut tinggal di depan danau, kemudian ditaburkan ke danau, diaduk-aduk pakai tongkatnya, kemudian anak tersebut disuruh minum air dari danau. Terasa segar, tidak getir. Nah, demikianlah dengan hati kita. Kalau kita mampu membesarkan hati kita, mampu membesarkan jiwa kita, masalah-masalah apapun yang kita hadapi akan tenggelam. Karena hati kita lebih luas, jiwa kita lebih besar. Tidak akan terasa getir menghadapi masalah apapun. Itu Bu Ari. Ya. Oke. Baik, jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini, yang pertama Bapak membuat program yang terjadwal dan tidak terjadwal. Jadi ada 2 program yang Bapak kerjakan. Kemudian Bapak juga memberikan penguatan kepada teman-teman atau rekan sejawat, kemudian memberikan motivasi dan membesarkan hati untuk lebih luas dan tegas dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk mengambil keputusan dilema etika, gitu ya Bu Ari. Jadi supaya itu mendapatkan keputusan yang bijak, keputusan yang bernilai-nilai kebajikan, ya, dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Jangan lupa kita kolaborasi dengan semua pihak yang terkait dengan masalah. Jangan lupa juga kita meminta saran dari orang-orang yang kompeten, dari orang-orang yang mungkin pernah mengalami masalah-masalah seperti itu. Ini penting karena kita sadarilah bahwa kepala sekolah itu tidak segalanya, punya keterbatasan juga. Tetapi dengan kepala sekolah itu menyadari akan kemampuannya, akan keterbatasannya, kemudian mau berkolaborasi, mau meminta saran untuk kepada orang-orang yang punya kompeten, insya Allah masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah, baik masalah-masalah yang menyangkut dilema etika maupun rujukan moral, insya Allah akan bisa terselesaikan dengan hasil yang baik bagi sekolah kita. Itu ya, baik, jadi kita perlu kolaborasi dengan semua pihak ya Pak, semua pihak, baik ya. dengan guru, dengan lingkungan, dengan orang tua juga. Kemudian kita juga harus meminta saran untuk berbagai kasus penyelesaian dilema etika atau rujukan moral. Selanjutnya, apakah Bapak sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat,
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, serta bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Ya. jalankan? Eh, Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Arya. Jadi kadang-kadang ada masalah-masalah yang tidak terdeteksi, masalah muncul yang tiba-tiba. Tetapi sebagai kepala sekolah itu punya pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, sehingga sudah merasa itu ada lini masa. Misalkan di bulan-bulan Mei, Juni, Juli, itu kita pasti banyak masalah-masalah terkait dengan PPDB. Kemudian masalah-masalah dengan kita mengondisikan orang tua murid, anak-anak yang mengalami masalah ketika kita harus mengantarkan anak-anak itu mendaftar ke SMP. Jadi ada masalah-masalah itu yang kita identifikasi, terjadwal untuk penyelesaiannya. Ada masalah-masalah yang izin detail, atau ada masalah-masalah yang beberapa teman-teman guru ini mencoba untuk menyampaikan permasalahan, dan ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya, gitu Pak Arif ya. Baik, jadi Bapak menyelesaikan masalah itu sesuai dengan kasus aknya yang terjadi Iya. apa. Jadi ada yang terjadwal dengan melihat lini masa, ada juga yang kasus yang tidak terjadwal yang terjadi sewaktu-waktu atau insidentil. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kita sadarilah bahwa para personel, para individu di dalam komunitas sekolah, apalagi sekolah kita ini cukup besar, artinya ada 30 pendidik dan tenaga pendidikan, itu punya karakter yang berbeda-beda. Hal yang paling mudah itu ketika kita semua, para pendidik dan tenaga pendidikan itu yang ada di sekolah kita itu bersikap terbuka terhadap masukan, saran, kritik dari orang lain. Ini akan mempermudah kita di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, karena bersikap terbuka itu kita menganggap bahwa masukan-masukan, perbedaan pendapat dengan teman-teman itu tidak menganggap sebagai satu hal yang tidak baik. Ini bisa menjadi refleksi, bisa menjadi cermin bagi kita untuk memperbaiki diri. Nah, kalau kita itu bersikap terbuka semua seperti itu, kemudian dengan semangat seperti dalam ajaran agama Islam, watawasobil haqi, watawasobis sabr, kita semangatnya saling menasihati, saling mengingatkan dengan penuh kesabaran dalam kebaikan, itu insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu Pak Ari. Oke, terima kasih Pak. Yang terakhir, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kita hidup pasti ada masalah. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Kemudian yang kedua, ketika ada masalah itu kita harus membesarkan hati kita, membesarkan jiwa kita. Tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan, dan itu saya kira masalah yang menimpa kita itu adalah masih dalam taraf kapasitas kita. Artinya di dalam Al-Quran itu disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya masalah-masalah yang kita hadapi itu masih dalam jangkauan kita, masih dalam kapasitas kita. Kita tetap semangat untuk menghadapi hidup ini dan menjalaninya dengan penuh semangat, penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Demikian Bu Ari yang bisa saya sampaikan terkait itu. Ya. Baik Bapak, jadi saya ambil garis besarnya bahwa pembelajaran yang Bapak ambil dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan, yang pertama, setiap hidup pasti ada masalahnya, tapi bagaimana kita bisa membesarkan hati kita dan jiwa kita untuk mengatasi masalah, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kemudian kita jalani saja hidup dengan penuh semangat dan penuh rasa syukur. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan bisa memberikan kami dampak yang positif untuk
penyelesaian semua kasus-kasus dilema Ya, etika. terima kasih Terima Bayu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi Syakiro yang telah meluangkan waktunya untuk saya mengadakan wawancara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Bu Umi Syakiro adalah kepala sekolah dari SD Negeri Kertoharjo 01 Kota Pekalongan. Baik Bu Umi, kita langsung aja ya. Selama Bu Umi menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, jadi selama menjadi kepala sekolah mesti ada masalah ya. Menurut saya apabila itu kasus benar salah, maka itu merupakan bujukan moral dan bisa langsung diselesaikan. Kalau kasus-kasus yang memiliki dua nilai kebajikan yang sama, itu termasuk dalam kasus dilema etika seperti itu ya. Oke, baik. Jadi antara dilema etika dan bujukan moral, sebuah kasus itu selalu ada ya di setiap instansi atau setiap sekolah. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, apabila ada kasus ya yang dilema etika, itu biasanya saya menggunakan, ada 3 prinsip kan sebetulnya, tapi saya lebih ke pendekatan care basic thinking, di mana kepedulian dan kemanusiaan selalu saya utamakan. Dalam pengambilan keputusan juga saya selalu melibatkan guru ya dalam 9 langkah pengambilan keputusan. Oke, baik. Di sini Bu Umi menggunakan prinsip kepedulian dan selalu berkolaborasi dengan guru dan teman-teman untuk mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Umi lakukan selama ini? Iya. Biasanya dalam pengambilan keputusan dilema etika, yang pertama tentu saja saya akan mengidentifikasi ya. Kemudian yang kedua saya akan memanggil siapa saja yang terlibat di dalamnya. Di situ saya mencari fakta-fakta, kemudian nanti saya akan mempertimbangkan benar salahnya ya berdasarkan regulasi atau peraturan-peraturan. Kemudian setelah itu baru kita kolaborasi dengan guru menentukan keputusan apa yang terbaik ya. Tadi saya sudah katakan menggunakan prinsip thinking. Kemudian nanti setelah saya melakukan keputusan, saya refleksikan kembali apakah itu sudah sesuai atau belum. Oke, berarti langkah-langkah di sini yang Ibu ambil yang pertama mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, kemudian untuk memecahkan masalahnya, Bu Umi melakukan kolaborasi dengan beberapa rekan guru atau teman sejawat yang ada di sekolah Bu Umi. Kemudian tetap menggunakan prinsip kepedulian ya untuk prinsip pengambilan keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Dalam kasus dilema etika tentu saja ada dua nilai kebajikan yang harus dipertimbangkan ya. Yang pertama itu sebetulnya adalah kita memperhatikan mana yang lebih urgent atau penting ya, dan tentu saja yang berdampak besar kepada siswa seperti itu. Oke, jadi dua unsur penting dalam pengambilan keputusan menurut Bu Umi. Yang pertama dilihat dari urgenitas kepentingannya, mana yang lebih harus didahulukan dalam penyelesaian masalahnya, dan kedua semua itu keputusan yang diambil harus berdampak kepada siswa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu saja ada dua nilai kebajikan itu, sehingga harus tantangannya kita harus betul-betul jeli ya, menentukan mengidentifikasi fakta-faktanya, kemudian menentukan nilai kebajikan apa yang penting yang harus kita putuskan. Tantangannya satu, bahwa semuanya kembali lagi bahwa itu harus benar-benar berdampak pada siswa, jadi kita harus
jeli seperti itu ya, tantangannya jeli untuk mengidentifikasi permasalahannya. Baik, jadi dalam mengambil keputusan tantangannya kita harus jeli ya terhadap kasus-kasus yang ada, dan setiap pengambilan keputusan harus berdampak pada siswa. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Mungkin ada bentuknya atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Biasanya kalau dilema etika itu tentu saja kan kita melibatkan banyak orang ya, misalnya karena kita melihat tentu saja fakta-fakta yang ada itu biasanya terjadwal. Jadi kita panggil siapa yang terlibat, kemudian kita identifikasi permasalahannya, kemudian kita berembuk lagi seperti ya dengan dewan guru ataupun biasanya melibatkan pengawas seperti itu. Jadi semuanya tertata dan terjadwal seperti itu. Oh baik, jadi Ibu mempunyai jadwal khusus ya untuk menyelesaikan kasus ini, setiap kasus dilema etika yang ada, karena melibatkan banyak orang. Iya betul. Melibatkan ada juga bisa melibatkan guru dan bisa juga melibatkan siswa. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sudah dijelaskan di depan tadi ya bahwa kolaborasi antar guru kita sebagai pemimpin pembelajaran itu penting sekali. Jadi kalau dibilang siapa yang penting, jelas rekan-rekan kita di sekolah ya, seperti itu. Baik, faktor yang mempermudah membantu Ibu adalah kolaborasi ya. Mungkin kolaborasi itu nggak hanya dengan guru ya, bisa juga dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar, atau dengan siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi selama menyelesaikan masalah dilema etika, kemudian mengambil langkah itu, yang penting dari itu adalah satu ya, kolaborasi. Pertama betul kita dengan guru, dengan warga sekolah semua. Kemudian yang kedua adalah prinsip apa yang kita pegang dalam pengambilan keputusan, sehingga nantinya keputusan yang kita ambil itu benar-benar berdampak baik dan tentu saja akan meningkatkan layanan seperti itu ya bagi satuan pendidikan yang ada di SD. Oke. Terima kasih. Jadi Ibu selalu mementingkan kolaborasi untuk setiap pemecahan kasus dilema etika. Kemudian Ibu juga selalu menggunakan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, terutama prinsip kepedulian gitu ya. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Setidaknya sejauh ini saya belajar banyak tentang bagaimana cara mengambil keputusan seorang pemimpin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.